Ziyan telah berhasil. Hati Xiaoyan tergerak saat mendengar kata-kata ini. Dia buru-buru bertanya. Iya, Zuli menyeringai dan mengangguk. Siapapun bisa melihat kegembiraannya saat ini. Di mana Ziyan? Mata Xiaoyan menyapu saat dia bertanya dengan cara tertegun. Kaisar Naga yang agung belum sepenuhnya menyerap semua energi di dalam buah asal Naga Phoenix. Setelah muncul dan mengalahkan mereka yang datang untuk menyerang, dia melakukan retret. Sepertinya retret kali ini akan cukup lama. Penatua Zuli tertawa. Xiaoyan mengangguk setelah mendengar penjelasan ini, tetapi masih merasa sedikit kecewa. Hatinya tidak bisa rileks tanpa bisa melihat gadis itu. Tampaknya ada beberapa perubahan pada tubuh saya. Tangan Xiaoyan dengan lembut mengusap lengannya sebelum dia tiba-tiba mengajukan pertanyaan dengan sedikit ragu. Haha, apakah teman kecil Xiaoyan menemukannya? Tetua Zuli tersenyum dan melanjutkan, ini dilakukan oleh Kaisar Naga yang Agung. Dia memasukkan sebagian kekuatan Naga Phoenix ke dalam tubuhmu dan mengaktifkan darah esensi naga kuno yang telah kamu konsumsi. Dengan demikian, tubuh fisik Anda telah diperkuat. Kekuatan arus Anda seharusnya tidak kalah dengan Magical Beast yang telah mencapai kelas Douzun. Kejutan melintas di mata Xiaoyan. Tidak heran dia merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Tubuh fisiknya telah memperkuat jumlah yang gila. Kekuatan Dragon Phoenix tidak sesederhana yang Anda bayangkan. Fokuskan pikiran Anda dan aktifkan kekuatan asing itu di dalam tubuh Anda. Lihat apa yang akan terjadi. Penatua Zuli berbicara dengan cara yang misterius. Xiaoyan ragu sejenak setelah mendengar kata-katanya. Dia mengangguk dan menutup kedua matanya. Setelah memfokuskan pikirannya, dia dengan cepat menemukan energi asing yang tertinggal di dalam dagingnya dan mengaktifkannya. Dengan aktivasi energi ini, Xiaoyan tiba-tiba merasakan bahwa seluruh tubuhnya memancarkan perasaan sakit. Rasanya seperti semut yang tak terhitung jumlahnya menggigit seluruh tubuhnya, menyebabkan jantungnya dikejutkan. Dia buru-buru membuka matanya. Dia terkejut melihat setiap bagian tubuhnya kecuali kepalanya telah membentuk sisik naga ungu emas yang tak terhitung jumlahnya. Sisik naga ini menutupi tubuh Xiaoyan, tampak seperti baju besi. Mereka sepertinya tidak bisa dihancurkan. Ini adalah pakaian sisik naga. Ini adalah keterampilan pertahanan yang dimiliki suku naga Void kuno. Namun, pakaian sisik nagamu tidak biasa. Sebaliknya, mereka adalah Dragon Phoenix Ancient Armor tingkat tinggi. Penatua Zuli tersenyum sambil mempelajari kejutan yang muncul di wajah Xiaoyan. Hihi, armor kuno Phoenix naga ini bagus sekali. Dengan benda ini bersama dengan kekuatanmu yang sebenarnya, kamu hanya akan menderita luka ringan bahkan jika kamu menerima pukulan dari Tianzun Hall of Souls ke-9. Hei King tertawa, nada suaranya tampak sedikit iri. Dia tahu banyak tentang armor kuno Phoenix naga ini dari buku-buku kuno yang hanya dimiliki oleh anggota naga Void kuno. Kejutan di wajah Xiaoyan perlahan ditarik. Dia mengepalkan tangannya karena penasaran. Hatinya merasakan perasaan kuat yang tidak bisa dihancurkan. Ini memang barang bagus. Xiaoyan sadar bahwa kekuatan pertahanannya telah meningkat 2 atau 3 level karena armor kuno naga Phoenix ini. Serangan di bawah serangan bintang 6 Douzun tidak dapat menyebabkan dia terluka. Bahkan jika dia bertemu dengan seorang ahli seperti Tianzun ke-9 dan dipukul beberapa kali, dia tidak akan berakhir dengan cedera yang terlalu serius. Armor kuno Phoenix naga ini biasanya akan bersembunyi di bawah kulitmu. Ini akan segera muncul ketika Anda mengaktifkannya. Penatua Zuli tertawa. Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. Sebuah pikiran melintas di benaknya dan sisik ungu keemasan dengan cepat kembali di bawah kulitnya. Mereka benar-benar menghilang di tengah perasaan sedingin es. Setelah bermain dengan Dragon Phoenix Armor ini sebentar, Xiaoyan akhirnya menarik perhatiannya dan bertanya dengan tidak pasti. Haha, gadis itu memiliki jiwa ular surgawi kuno di dalam tubuhnya. Selain itu adalah ular surgawi berkepala 9 yang paling ganas di antara ular surgawi kuno. Keadaan alami orang ini sangat brutal. Meskipun gadis itu dapat mengandalkan murid bunga ular 3 giok hijau untuk mengendalikannya, ular surgawi berkepala 9 pasti akan menggigit kembali saat kekuatannya berangsur-angsur pulih. Ini akan mencoba mengendalikannya. Zuli membelai janggutnya saat dia berbicara sambil tersenyum. Ekspresi Xiaoyan juga sedikit berubah saat mendengar jawaban ini.
Tidak disangka bahwa tidak mungkin untuk menaklukkan ular surgawi berkepala 9 bahkan dengan murid bunga ular 3 giok hijau. Karena gadis kecil itu adalah temanmu, dengan sendirinya kami akan membantunya. Kami telah mengizinkannya untuk berlatih di makam naga kuno setelah Anda tidak sadarkan diri. Tempat itu adalah tempat banyak naga kuno selama beberapa generasi beristirahat. Aura naga di sana sangat kuat. Itu dapat menekan jiwa ular surgawi berkepala 9, memungkinkannya untuk dimurnikan dan diserap. Zuli tersenyum sambil memberikan penjelasan, oleh karena itu, Anda tidak perlu khawatir. Setelah gadis kecil itu benar-benar memurnikan ular surgawi berkepala 9, kekuatannya akan melonjak. Akan sangat mudah baginya untuk mendapatkan kekuatan jiwa ular surgawi berkepala 9 karena dia memiliki murid bunga ular 3 giok hijau. Xiao Yan diam-diam mengangguk. Qinling hanyalah satu bintang Douzun. Namun, dia mampu bertarung dengan bintang 6 Douzun setelah meminjam kekuatan jiwa ular surgawi berkepala 9. Jika dia mampu memperbaiki dan menyerapnya, kemungkinan besar dia akan, paling tidak, menjadi bintang 5 Douzun. Xiao Yan tanpa sadar tersenyum dan menggelengkan kepalanya saat memikirkan ini. Jika seseorang mengatakannya dengan cara ini, kekuatan gadis ini akan melonjak setidaknya 4 bintang. Ini jauh lebih cepat daripada dia menyerap api surgawi. Murid bunga ular 3 giok hijau memang layak disebut murid terbaik di dunia. Kalau begitu, aku akan tetap berada di Pulau Naga Kuno untuk jangka waktu tertentu. Jika kita bertemu sesuatu seperti yang terjadi terakhir kali, saya akan bisa membantu. Karena Qinglin masih berlatih, secara alami tidak pantas bagi Xiao Yan untuk pergi sendiri. Dia merenung sejenak sebelum mengungkapkan rencananya. Haha, Anda secara alami dipersilakan untuk tinggal. Kaisar Naga yang Agung menginstruksikan kami untuk memperlakukan teman kecil Xiao Yan sebagai VIP sebelum dia pergi dalam retretnya. Tak satu pun dari kami yang berani meremehkan Anda sedikit pun. Setelah kemunculannya, aku yang dulu mengirim berita untuk memanggil sesepuh klan, yang sedang berlatih di ruang kosong. Orang-orang tua ini tidak ingin terlibat saat suku naga Void kuno terpecah. Mereka telah pergi dan belum kembali setelah bertahun-tahun. Namun, dengan Kaisar Naga yang Agung muncul sekali lagi, kemungkinan besar mereka akan kembali. Zuli membelai janggutnya dan tertawa. Setelah orang-orang ini kembali, Pulau Naga Timur tidak akan bisa ditembus kecuali 3 Raja Naga besar tiba. Hati Xiao Yan tergerak saat mendengar ini. Tampaknya klan Naga Void kuno ini, yang telah diam selama bertahun-tahun, akhirnya mulai bertindak. Jika mereka bersatu sekali lagi, kemungkinan kekuatan mereka akan melonjak sekali lagi. Pada saat itu akan kembali menjadi faksi terakhir. Tepat sekali. Penatua Zuli, bolehkah saya tahu jika ada tempat di dalam ruang kosong tempat petir berkumpul? Xiao Yan merenung sejenak sebelum tiba-tiba mengajukan pertanyaan. Boneka setan langit di dalam cincin penyimpanannya hampir dilumpuhkan oleh ahli dari Sekte Langit yang mendalam. Itu tidak bisa lagi digunakan untuk bertarung. Namun, dengan menggunakan kekuatan petir wayang langit-langit bisa diperbaiki. Pil Lightning hanya bisa ditarik oleh pil obat tingkat 7 atau tingkat 8, yang agak terlalu merepotkan. Pil Lightning tidak akan melakukannya. Karena itu, dia hanya bisa mempertimbangkan kilat alami. Namun kilat seperti itu sangat jarang di dunia luar, dan kilat di sana terlalu lemah dan terlalu sedikit. Mereka tidak dapat memberikan wayang langit dengan energi yang cukup. Oleh karena itu, dia hanya bisa memusatkan perhatiannya pada alam kosong. Ini adalah dunia lain. Bahayanya jauh lebih besar daripada Central Plains. Namun, bahaya ini mengandung banyak misteri. Penatua Zuli sedikit terkejut saat mendengar kata-kata Xiao Yan. Dia merenungkan pertanyaan itu sebentar sebelum perlahan menganggukkan kepalanya di depan mata Xiao Yan yang ceria. Memang ada tempat dalam ruang kosong di dekat Pulau Naga Timur tempat petir berkumpul. Swoosh! Bayangan cahaya yang sangat besar menerobos ruang kosong seperti kilat. Riak aneh menyebar dari sosok cahaya ini dan memblokir kekuatan robek yang ada di mana-mana yang dipancarkan dari kekosongan. Sosok cahaya itu perlahan mendekat. Hanya dengan begitu orang akan menemukan bahwa itu adalah naga hitam yang sangat besar. Sesosok duduk di atas kepala naga besar itu. Sosok itu tampaknya Xiao Yan. Naga Void kuno layak untuk namanya. Hanya mereka yang bisa berkeliaran sesuka mereka di alam kosong ini.
Jika beberapa magical beast atau ahli manusia mencoba berkeliaran seperti ini, mereka tidak akan bisa bergerak begitu mulus bahkan jika mereka bisa terbang di tempat ini untuk jarak pendek. Xiao Yan melihat ke ruang kosong yang terbang dengan cepat. Mulutnya tidak bisa menahan untuk mengeluarkan seruan pelan. Keruntuhan spasial dapat terjadi di dalam alam kosong ini kapan saja. Selain itu, kekuatan robek yang ada di mana-mana bisa merobek elit Douzun menjadi beberapa bagian. Kecuali seseorang memiliki kemampuan untuk mempertahankan hidupnya, jarang ada orang yang berani melakukan perjalanan dalam kehampaan ini. Adik Xiao Yan, kita harus bisa mencapai Void Lightning Pool, yang disebutkan oleh tetua ketiga. Saat Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri, naga hitam besar itu tiba-tiba berbicara dengan bahasa manusia. Nada suara itu secara mengejutkan berasal dari Hei King. Iya, Xiao Yan mengangguk sedikit. Hatinya samar-samar merasakan antisipasi. Yang disebut Void Lightning Pool adalah tempat petir berkumpul menurut Penatua Zuli. Ada rumor yang mengatakan bahwa ruang itu sangat misterius. Itu memancarkan kekuatan hisap alami yang menyebabkan sejumlah besar energi berkumpul dalam kekacauan sebelum akhirnya membentuk petir yang tak terhitung jumlahnya. Biasanya daerah itu cukup berbahaya. Jika Xiao Yan tidak begitu ngotot, Penatua Zuli tidak akan menyebutkannya. Hei King mengayunkan ekor besarnya di ruang kosong dan tubuhnya yang besar melesat ke depan seperti kilat. Dalam sekejap mata, cahaya terang terbentuk saat tubuhnya menghilang di akhir kehampaan. Mata Xiao Yan menyipit saat dia merasakan angin liar bersiul yang mengalir di telinganya. Sesaat kemudian, dia menemukan bahwa ujung ruang kosong itu mulai membocorkan cahaya perak yang berkedip-kedip. Ada energi yang sangat liar dan keras yang terwujud di sana. Apakah kita sudah sampai? Hati Xiao Yan bergerak saat dia merasakan energi yang agak akrab ini. Dia perlahan berdiri di atas kepala naga besar itu saat matanya menatap kilau perak. Kilau perak berkembang pesat. Guntur bergemuruh juga bergema di sebelah telinga Xiao Yan dengan cara yang mengguncang bumi. Mendesis. Xiao Yan melihat pemandangan di depannya sambil berdiri di atas kepala naga yang sangat besar. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Sebuah danau berukuran hampir 10.000 kaki muncul di depan Xiao Yan. Namun, bagian dalam telaga itu tidak terdiri dari air biasa. Sebaliknya, itu diisi dengan petir perak cerah. Ini adalah kolam petir yang terbentuk dari petir. Guntur menggelegar keras meraung dari kolam petir saat Xiao Yan berdiri di depannya. Itu menyebabkan hati seseorang bergetar. Siapapun yang berdiri di tempat ini akan merasa sangat kecil. Betapa kuatnya kekuatan petir. Xiao Yan perlahan pulih dari keterkejutan ini lama kemudian saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Kekuatan petir yang terkandung di dalam kolam petir ini jauh lebih kuat daripada semua pil lightning yang ditarik selama pil gathering. Ini memang tempat yang berbahaya. Adik Xiao Yan, apakah kamu yakin ingin berlatih di sini? Naga besar yang telah diubah oleh Hei King mempelajari kolam petir yang luas ini dengan mata tercengang. Energi tempat ini bahkan menyebabkan dia merasa sedikit takut. Dia tidak menyangka ruang kosong ini, yang tidak terlalu jauh dari Pulau Naga Timur, menjadi sangat berbahaya. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dengan kolam petir ini, dia percaya bahwa dia akan dapat memperbaiki wayang langit yang rusak dan dengan cepat meningkatkan kekuatan dari 10 boneka iblis yang tersisa. Itu tidak akan mustahil bagi mereka untuk diperkuat sampai mereka menjadi boneka setan langit. Jika mereka benar-benar dapat mencapai tahap itu, Xiao Yan akan memiliki 11 boneka setan langit. Ini setara dengan 11 elit Douzuns. Barisan ini sangat kuat. Kakak Hei King, aku akan masuk dulu. Saya akan mengirimkan sinyal jika sesuatu terjadi. Xiao Yan sangat ingin memasuki kolam. Dia berbicara dengan Hei King sambil menyeringai. Hei King tidak berdaya saat melihat Xiao Yan benar-benar ingin memasuki kolam petir. Dia hanya bisa menganggukkan kepalanya dan berkata, aku akan menjaga kolam petir selama periode waktu ini sampai kamu menyelesaikan latihanmu. Jika Anda menemui masalah yang tidak terduga, Anda akan melepaskan sinyal yang telah kita sepakati sebelumnya, dan saya akan masuk dan menyelamatkan Anda. Haha, kalau begitu, aku akan merepotkan kakak laki-laki Hei King. Xiao Yan menyeringai. Dia mengerti bahwa ini adalah instruksi yang diberikan oleh Penatua Zuli pada Hei King. Dia berhenti mengatakan apa-apa lagi dan memberikan satu senyuman dan anggukan terakhir.
Jari-jarinya menekan kepala naga besar itu, dan tubuhnya melesat ke depan dengan kecepatan seperti kilat. A Heavenly Flame dengan cepat melonjak dan melilit tubuhnya. Guyuran. Saat Xiao Yan menyerbu ke kolam petir, banyak petir mulai menyerbu seperti ular. Baut petir ini menabrak Xiao Yan, tetapi hanya mengeluarkan sedikit suara teredam saat bersentuhan dengan api surgawi. Akhirnya, mereka akan dimusnahkan. Meskipun petir itu kuat, mereka masih kalah jika dibandingkan dengan api surgawi yang memiliki kekuatan penghancur. Kualifikasi dan kemampuan inilah yang memungkinkan Xiao Yan untuk mengisi daya ke kolam petir ini sendirian. Cahaya yang kuat meletus di sekitar naga hitam besar itu ketika dia melihat Xiao Yan mendarat di kolam petir tanpa masalah. Naga itu dengan cepat berubah menjadi sosok yang kuat. Kedua kakinya disilangkan dan dia duduk di dalam ruang kosong. Matanya terfokus pada bagian dalam kolam petir. Bang bang bang, petir seperti ular perak terus meledak di lautan petir. Xiao Yan diam-diam berdiri dalam perlindungan api surgawi. Petir di sekitarnya mungkin menjadi takut akan kekuatan api surgawi karena tidak ada banyak petir yang menyerang Xiao Yan dengan liar sekarang. Melihat bahwa kolam petir tidak menimbulkan kerusuhan karena masuknya dia, Xiao Yan juga menghela nafas lega di dalam hatinya. Dia merasakan kekuatan petir di sekitarnya, ragu-ragu sejenak dan akhirnya mengangkat kakinya dan berjalan jauh ke dalam kolam petir. Dia berjalan dengan cara ini selama hampir 1000 kaki atau lebih sebelum akhirnya dia berhenti. Kekuatan petir tempat ini cukup kaya. Selain itu, secara samar-samar memberi Xiao Yan semacam tekanan yang sebagian hadir. Jika aku menjelajah lebih dalam, kemungkinan kekuatan petir akan lebih menakutkan. Di bagian terdalam, bahkan flame surgawi tidak akan bisa memblokirnya. Xiao Yan mengungkapkan ekspresi pemikiran yang dalam. Kolam petir alam kosong ini telah mengumpulkan kekuatan petir selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Secara alami, itu sangat menakutkan. Jika dia ceroboh dan menimbulkan pembalasan kolam petir, kemungkinan dia akan langsung berubah menjadi abu bahkan dengan perlindungan api surgawi. Ayo gunakan tempat ini. Setelah memutuskan, Xiao Yan berhenti ragu-ragu dan duduk di tempat ini. Dia menenangkan dirinya sedikit dan melambaikan tangannya. Boneka setan langit, yang telah dikalahkan oleh tetua dari sekte langit yang mendalam sampai banyak lubang muncul, dan muncul. Cahaya keemasan gelap di atas wayang langit-langit saat ini sangat redup. Setiap bagian tubuhnya penyok. Beberapa bagian kulit yang keriput menunjukkan tanda-tanda retak. Orang-orang ini benar-benar kejam. Sekte langit yang mendalam, cepat atau lambat Anda harus membayar utang ini. Xiao Yan tertawa dingin. Segera, dia menghirup udara dalam-dalam. Lengan bajunya diayunkan dan kekuatan lembut mendorong wayang langit di depannya menuju tempat yang tidak jauh darinya. Tempat itu adalah salah satu tempat kekuatan petir secara khusus berkumpul menuju. Bang bang bang, wayang langit baru saja terbang saat petir yang merembes sepertinya tertarik oleh sesuatu. Mereka tiba-tiba berbalik dan dengan liar menabrak wayang langit-langit dengan cara yang kejam. Namun, petir yang tampak liar dan ganas ini seperti air yang bersentuhan dengan spons ketika mereka menyentuh tubuh wayang langit. Semuanya akan segera menghilang. Petir liar menari-nari di dalam kolam petir. Beberapa ratus kaki atau bahkan ratusan kaki petir besar mulai memberontak dengan hebat pada saat ini. Mereka disertai dengan suara gemuruh yang melanda wayang langit dari segala arah. Di bawah petir liar dan ganas semacam ini, tubuh gelap keemasan gelap dari wayang langit benar-benar mulai menjadi cerah dengan kecepatan yang sangat lambat. Beberapa penyoknya secara bertahap menonjol keluar sekali lagi. Kecepatan penyembuhan ini sangat lambat. Kekuatan petir di tempat ini mungkin sangat besar tetapi dalam hal kekuatan sebenarnya, itu lebih rendah dari petir pil 5 warna yang sebenarnya. Karenanya, kecepatan penyembuhan secara alami jauh lebih lambat. Meski agak lambat, Xiao Yan masih cukup puas dengannya. Jika dia memperbaiki pil untuk menarik pil Lightnings untuk menyembuhkan wayang langit, tidak ada yang tahu berapa banyak pil obat tingkat tinggi yang perlu dia perbaiki. Tugas pahit semacam ini tidak akan lebih mudah daripada membantu Ziyan memperbaiki lapisan kristal naga Phoenix. Menurut kecepatan ini, wayang langit-langit kemungkinan bisa sembuh total dalam waktu setengah bulan. Xiao Yan menyeringai saat melihat wayang langit dibungkus oleh petir yang cerah. Dia ragu-ragu sejenak sebelum tiba-tiba menjentikkan cincin penyimpanannya. 10 boneka iblis bumi muncul di sampingnya.
Aku ingin tahu apakah boneka iblis bumi ini dapat sepenuhnya diperkuat menjadi boneka setan langit di sini. Xiao Yan menjilat mulutnya. Panas yang membara menari-nari di dalam matanya yang hitam pekat. Jika 10 boneka setan bumi ini dapat berevolusi menjadi boneka setan langit dan bahwa mereka membentuk formasi dengan boneka setan langit asli, dia bertanya-tanya seperti apa tingkat yang akan dibentuk boneka setan langit terakhir dari jangkauan kekuatan yang melapiskan. Hati Xiao Yan segera menjadi panas mendidih ketika dia berpikir sampai saat ini. Peningkatan kekuatan semacam ini benar-benar terlalu memikat. Petir meraung liar di dalam dunia perak cerah seperti naga raksasa. Guntur bergemuruh terus bergema di sekitar ruang kosong ini. Sifat misterius ini sepertinya adalah sesuatu yang hanya ada di dalam ruang kosong ini. Sesosok duduk di dalam kolam petir perak. Ada 11 boneka yang duduk tidak jauh dari sosok ini, membentuk bentuk melingkar dengan Xiao Yan di tengah. Petir liar dan ganas meraung liar di luar lingkaran. Banyak petir setebal lengan terus-menerus menghantam 11 boneka seperti ular piton yang marah. Namun, serangan yang menakutkan ini tidak menyebabkan tubuh boneka-boneka itu bergerak sedikitpun. Sebaliknya, warna wayang menjadi lebih cerah. Sambaran petir di dunia monoton ini sepertinya tidak pernah berakhir. Waktu mulai berlalu dengan cepat seperti air yang mengalir di tengah gemuruh yang keras ini. Dalam sekejap mata, hampir setengah bulan tiba-tiba berlalu. Xiao Yan tidak terlalu peduli dengan boneka selama periode waktu ini. Setelah mengamati mereka selama beberapa hari dan menemukan bahwa tidak ada perubahan yang tidak biasa, dia menutup matanya dan memasuki kondisi latihannya. Suara memekakkan telinga di sekitarnya disaring. Hatinya benar-benar tenang. Bagian dalam kolam petir berisi energi yang kaya yang dipenuhi dengan kekerasan liar yang menyebabkan rambut seseorang terangkat. Jenis energi ini adalah sesuatu yang tidak akan berani diserap oleh Dou Zun biasa. Namun, kekerasan liar seperti itu tidak bisa dianggap berbahaya dari sudut pandang Xiao Yan. Setelah memurnikan api surgawi dengan mantra api, energi liar dan kekerasan apapun dengan patuh menjadi douki jinak yang mengalir melalui nadinya. Saat dia menutup matanya dan berlatih, Xiao Yan menyerap energi liar dan kekerasan yang terkandung di dalam kolam petir. Itu menyebabkan douki di dalam tubuhnya meningkat dalam waktu setengah bulan. Dia bahkan bisa secara samar menyentuh penghalang imajiner bintang 5 Dou Zun. Menelan Bonciling Flame telah memungkinkan Xiao Yan melompat dari bintang kedua ke puncak bintang keempat. Namun, kelelahan douki-nya ketika dia membantu Ziyan memperbaiki kristal naga Phoenix mirip dengan setengah tahun konsumsi normal. Menambahkan 5 tetesan darah esensi naga kuno yang mengandung sejumlah besar energi serta kekuatan naga Phoenix yang tersisa di tubuhnya oleh Ziyan, Xiao Yan samar-samar merasa seolah-olah dia akan melakukan terobosan setelah pelatihan selama setengah bulan. Tentu saja, ini hanyalah perasaan. Terobosan sejati tidak mengikuti dari belakang karena perubahan tak terduga terjadi pada wayang langit saat Xiao Yan sedang berlatih. Karena itu, dia tidak punya pilihan selain menghentikan pelatihan untuk saat ini. Ini adalah, Xiao Yan mengerutkan kening saat dia melihat wayang langit-langit di depannya di dalam kolam. Petir perak cerah, tubuhnya memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan saat ini. Kedalaman kilau ini bahkan lebih kaya dari sebelumnya. Tentu saja, hal yang diperhatikan Xiao Yan bukanlah kilau wayang langit. Sebaliknya, itu adalah kulit keemasan gelap di dadanya. Sebuah retakan telah terbentuk di sana. Melalui celah itu, Xiao Yan samar-samar bisa melihat kilat perak yang berkedip-kedip di dalamnya. Apakah itu menyerap terlalu banyak kekuatan petir dan mencapai batasnya? Tangan Xiao Yan mengusap celah di dada wayang langit-langit. Dia merenung sejenak sebelum dia tanpa daya menggelengkan kepalanya. Karena keterbatasan bahan, wayang langit ini tidak dapat terus berkembang. Xiao Yan memperkirakan bahwa ini adalah batas dari boneka yang dia perbaiki secara pribadi. Sungguh disesalkan. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dengan sikap yang agak menyesal. Bahan utama yang dia gunakan untuk memperbaiki boneka setan langit ini adalah ahli bintang 7 hingga 8 Dou Zong. Pakar semacam ini tampaknya tidak dapat dicapai di matanya saat itu, tetapi dari sudut pandang Xiao Yan saat ini, itu hanyalah tingkat biasa. Dengan ramuan ini, boneka itu telah mencapai kekuatan Dou Zun bintang 5 saat ini. Ini adalah hal yang luar biasa. Xiao Yan hanya bisa mengulurkan tangannya dan menyimpan wayang langit, yang telah mencapai puncaknya,
ke dalam cincin penyimpanannya dengan hati yang penuh dengan penyesalan. Setelah itu, matanya mendarat di 10 boneka setan bumi lainnya. Setelah menyerap kekuatan petir selama setengah bulan, warna perak cerah pada tubuh boneka iblis bumi ini mulai menampakkan titik emas. Memiliki pengalaman sebelumnya, Xiaoyan secara alami memahami bahwa setelah bintik-bintik emas ini menutupi tubuh boneka setan bumi ini akan dipromosikan menjadi boneka setan langit yang asli. Boneka-boneka ini ditinggalkan oleh seorang elit Dosheng. Mengingat penglihatan seorang elit Dosheng, bahan-bahan yang digunakan untuk menyempurnakannya mungkin jauh lebih baik daripada milikku. Namun, saya bertanya-tanya di mana batasan dari boneka-boneka ini. Xiaoyan merenung sejenak. Namun, dia tidak memiliki banyak harapan kali ini. Bagaimanapun, boneka adalah boneka. Terlepas dari seberapa kuat itu, kelas Douzun kemungkinan besar adalah batasnya. Boneka sempurna yang sebanding dengan elit Dosheng, hal sesat seperti itu tidak mungkin ada di dunia ini, kan? Jika tidak, bagaimana perasaan orang-orang yang telah bekerja keras untuk mencapai tingkat itu? Xiaoyan menghela nafas dengan lembut. Dia sekali lagi melirik 10 boneka tak bergerak di sekitarnya. Setelah itu, dia duduk lagi. Hari demi hari berlalu dalam dunia petir. Bintik emas pada 10 boneka ini bertambah jumlahnya. Pada akhirnya, bintik-bintik itu secara bertahap menempati lebih dari setengah tubuh boneka. Menurut kecepatan ini, 10 boneka setan bumi ini akan dipromosikan menjadi boneka setan langit sejati dalam waktu 10 hari. Sementara bintik-bintik emas di boneka setan bumi meningkat, Xiaoyan duduk seperti biksu tua yang bermeditasi di tengah-tengahnya. Dia tidak bergerak, ekspresinya tegas saat gelombang demi gelombang fluktuasi energi misterius bertahan di sekitar tubuhnya. Teguklah, suara misterius dipancarkan dari kolam petir di sekitarnya pada saat ini. Banyak lapisan energi yang luar biasa megah berlama-lama di sekitar tubuh Xiaoyan seperti kain. Akhirnya, mereka dengan liar melonjak ke tubuh Xiaoyan. Xiaoyan tidak bergerak sedikit pun saat dihadapkan dengan energi liar dan kekerasan ini. Tubuhnya seperti lubang tanpa dasar yang memungkinkan energi agung mengalir dengan liar ke dalam dirinya. Dengan meningkatnya jumlah energi yang mengalir masuk, pusaran petir seluas 1000 kaki terbentuk di atas kepala Xiaoyan. Pusaran berputar dengan cepat saat energi yang tidak terkendali melonjak ke sana. Bang-bang, pusaran petir berlanjut untuk waktu yang tidak diketahui sebelum secara bertahap menunjukkan tanda-tanda melemah. Pada saat ini, tubuh Xiaoyan dikelilingi oleh petir yang terang benderang. Melihat dari kejauhan tampak seolah-olah dewa petir telah turun, menyebabkan hati seseorang merasakan tekanan ketakutan belaka. Pusaran petir menjadi lebih kuat, tetapi pada akhirnya, itu berhenti tiba-tiba. Akhirnya, perlahan-lahan tersebar. Pada saat yang sama, petir yang ada di sekitar tubuh Xiaoyan memasuki kulitnya di tengah suara, berderak. Mata Xiaoyan yang tertutup rapat akhirnya bergerak-gerak setelah pusaran dan petir menghilang. Sesaat kemudian dia perlahan membukanya. Bang! Petir seperti zat tiba-tiba melesat dari mata Xiaoyan saat dia membukanya. Itu seperti naga besar saat raungan merobek banyak petir. Itu dengan liar bergegas ke bagian terdalam dari kolam petir, perlahan menghilang. Petir itu secara eksplosif melesat seperti naga raksasa. Pada saat yang sama, nafas yang mengandung listrik mengalir di sepanjang tenggorokan Xiaoyan dan dihembuskan. Pada saat ini, samar-samar masih mungkin untuk melihat beberapa busur listrik melompat di sekitar wajah dan jubahnya. Douzun bintang 5 ya. Xiaoyan perlahan mengepalkan tangannya. Dia merasakan kekuatannya yang meningkat berkali-kali lipat. Sebuah busur tanpa sadar terangkat di wajahnya. Tidak disangka bahwa dia berhasil maju dalam kolam petir. Tempat ini sungguh merupakan tempat berharga yang diberkati. Sekarang Xiaoyan adalah Douzun bintang 5, dia harus bisa mencapai kekuatan level bintang ke-7 jika dia menggunakan Skyfire Tree Mysterious Cheng. Kekuatan ini, bersama dengan api surgawi dan mantra api, berarti Xiaoyan tidak perlu takut bahkan jika dia bertabrakan langsung dengan bintang 7 Douzun. Jika aku bertemu Tianzun ke-9 lagi, aku mungkin bisa membunuh orang itu jika aku bergandengan tangan dengan boneka. Kilatan tajam berkedip di mata Xiaoyan. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke 10 boneka di sekitarnya. Ekspresi gembira segera muncul di wajahnya. Tubuh 10 boneka iblis bumi saat ini telah berubah menjadi warna kuning keemasan.
Mereka telah berhasil maju menjadi boneka setan langit. Haha, hal-hal baik datang berpasangan. Hari ini benar-benar hari yang baik. Xiao Yan tanpa sadar tertawa terbahak-bahak saat melihat mereka. Dia segera berdiri dan meregangkan tubuhnya. Dia baru saja akan memeriksa 10 boneka setan langit ketika jantungnya tiba-tiba berdebar kencang. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan matanya melihat ke bagian terdalam dari kolam petir. Fluktuasi energi yang sangat kuat sedang dipancarkan dari tempat itu. Bisakah aku merasa salah? Xiao Yan mengamati daerah itu sejenak, tetapi tidak dapat menemukan apapun. Setelah itu, dia merajut alisnya dan bergumam pada dirinya sendiri. Namun, Xiao Yan baru saja bergumam pada dirinya sendiri ketika badai tak terlihat melesat dari dalam kolam petir. Petir yang menakutkan itu langsung musnah dimanapun angin ini bertiup. Angin yang menakutkan. Rambut di seluruh tubuh Xiao Yan tiba-tiba berdiri saat dia merasakan angin yang tak terlihat ini. Sementara kulit di kepala Xiao Yan terasa mati rasa, sangat mungkin untuk melihat sosok yang sangat menyedihkan melarikan diri dari daerah di mana angin bertiup. 10 petir raksasa hitam pekat yang mendinginkan hati mengikuti di belakangnya seperti naga hitam. Xiao Yan merasakan kulit di kepalanya meledak saat dia melihat petir hitam pekat yang sangat besar. Dia mengembalikan 10 boneka setan langit dengan kecepatan seperti kilat, berbalik, dan melarikan diri tanpa ragu-ragu. Jiwa di antara alis Xiao Yan bergetar saat dia melihat 10 petir hitam pekat itu. Gelombang bahaya yang tak terlukiskan mengubur hatinya. Menghadapi bahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya ini, Xiao Yan tidak ragu-ragu menyimpan boneka-boneka itu, berbalik dan melarikan diri dari kolam petir. Xiao Yan tidak mengenali sosok menyedihkan yang dikejar oleh petir hitam pekat dan dia juga tidak ingin berkenalan. Orang itu jelas bukan orang biasa. Namun, petir hitam pekat di belakangnya bahkan lebih luar biasa. Xiao Yan mengerti bahwa jika dia menyentuh sedikit petir hitam pekat itu, bahkan tidak ada bagian dari dirinya yang akan tersisa. Ini benar-benar kasus kebahagiaan ekstrim yang membawa kesedihan. Tidak disangka bahwa saya benar-benar menemui masalah seperti itu di dalam kolam petir ini. Xiao Yan melepaskan kecepatannya hingga batasnya. Banyak gambar jejak terus-menerus muncul di belakangnya. Namun, sosok manusia dari belakang sepertinya telah menemukannya. Selain itu, hal yang menyebabkan Xiao Yan diam-diam berteriak adalah bahwa orang ini tidak melarikan diri ke arah lain setelah melihatnya, melainkan orang itu mengejarnya. Sialan, aku tidak memiliki kemampuan untuk membantumu. Xiao Yan tanpa sadar mengutuk saat dia merasakan tekanan menakutkan yang mengalir dari belakang. Orang itu jelas berniat mencari penolong untuk bergandengan tangan dan melawan petir hitam. Namun, jelas bahwa dia melebih-lebihkan Xiao Yan. Teman di depan. Sementara Xiao Yan melarikan diri dengan sekuat tenaga, suara angin kencang muncul di belakangnya, dan sosok seperti hantu muncul di sampingnya. Sosok ini baru saja akan berbicara ketika dia menjadi tertegun. Bintang 5 Douzun, apakah ini benar? Anda benar-benar berani datang ke kolam petir alam kosong ini dengan sedikit kekuatan ini? Apakah kamu yakin? Xiao Yan hampir muntah darah saat mendengar suara ini. Dia berlatih dengan benar, namun orang ini telah menarik banyak masalah. Selain itu, dia bahkan meremehkan kekuatan Xiao Yan. Cahaya perak berkedip di bawah kaki Xiao Yan. Dia bergegas maju dengan seluruh kekuatannya. Memanfaatkan kesempatan kecil, sudut matanya menangkap sekilas sosok manusia di sampingnya. Pemilik sosok ini tampak cukup tua. Kepalanya ditutupi dengan rambut putih. Jubahnya sebagian besar compang camping. Jelas, mereka dihancurkan oleh petir. Namun, hal yang menyebabkan Xiao Yan merasa agak terkejut adalah bahwa orang tua ini masih menunjukkan keaktifan bahkan dengan penampilannya yang menyedihkan. Seolah-olah petir yang sangat merusak tidak menyebabkan banyak kerusakan. Orang tua ini jelas bukan orang biasa. Aku ingin tahu dari mana asal ahli tersembunyi ini. Sebuah pikiran dengan cepat terbang melalui hati Xiao Yan saat ini. Tentu saja, bahkan jika seseorang menggunakan pantatnya untuk berpikir, orang dapat mengatakan bahwa orang tua ini bukanlah orang biasa karena dia berani melangkah ke bagian terdalam dari kolam petir, di mana bahkan Xiao Yan tidak berani menjelajah. Selain itu, dia dengan mudah bisa mengejar Xiao Yan bahkan setelah Xiao Yan kabur dengan seluruh kekuatannya. Orang bisa melihat bahwa kecepatan dan kekuatan orang tua ini jauh melampaui Xiao Yan.
Namun, Xiaoyan saat ini tidak dapat membentuk minat sedikit pun dari mana ahli yang tampak menyedihkan ini berasal karena dia bisa merasakan petir hitam pekat itu mendekat. Apakah ini benar? Hal-hal sialan di belakang itu terlalu cepat, bukan? Lupakan, teman kecil, aku yang dulu harus pergi dulu. Orang tua yang menyedihkan itu secara alami merasakan ini juga. Dia mengeluarkan teriakan aneh, dan ruang di depannya berubah saat dia memasukinya. Kali berikutnya dia muncul, dia sudah berada 1000 meter jauhnya. Bajingan tua, Xiaoyan sedikit tercengang saat melihat lelaki tua ini melarikan diri sesuai keinginannya. Dia dengan marah mengutuk dirinya sendiri. Meskipun Xiaoyan mengutuk, kecepatannya tidak berkurang sebagai hasilnya. Dia mengatupkan giginya, dan punggungnya gemetar. Sayap tulang menjulur di belakangnya. Sayapnya mengepak, dan kecepatannya tiba-tiba melonjak. Dalam beberapa kilatan, dia muncul dari jarak yang sangat jauh. Setelah itu, dia melarikan diri tanpa menoleh. Setelah melepaskan kecepatannya hingga batasnya sepanjang perjalanan ini, Xiaoyan secara bertahap lolos dari petir hitam pekat. Namun, dia tidak berani terlalu lambat. Mengangkat kepalanya untuk melihat sekilas, dia melihat bahwa dia berada di dekat tepi kolam petir. Dia meningkatkan kecepatannya dan menyerbu keluar dari kolam petir yang bergemuruh. Xiaoyan terus terengah-engah setelah keluar dari kolam petir. Ketakutan masih melekat di wajahnya. Sulit membayangkan akhir menyedihkan seperti apa yang akan menimpanya jika dia disambar petir hitam pekat. Tidak disangka, kolam petir tidak simen yang saya bayangkan. Pasti ada sesuatu yang menakutkan di bagian terdalam. Kalau tidak, orang tua itu tidak akan melompat-lompat. Setelah tenang, ekspresi Xiaoyan berangsur-angsur pulih saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Apakah itu benar? Anda pikir hal-hal itu menyebabkan saya yang lama melompat-lompat? Jika aku tidak takut melakukan sesuatu akan menimbulkan kerusuhan di dalam kolam petir ini, diriku yang dulu akan lama menghancurkannya. Suara Xiaoyan baru saja terdengar ketika sebuah suara aneh meledak di samping telinganya, menyebabkan dia memulai. Dia buru-buru mengangkat kepalanya, hanya untuk melihat lelaki tua yang menyedihkan itu tergantung di depannya. Mata orang tua itu mengawasinya. Sudut mulut Xiaoyan tanpa sadar bergerak-gerak saat melihat lelaki tua ini. Namun, karena kekuatan menakutkan pihak lain, dia hanya bisa menelan kutukan di mulutnya. Dia mengubah topik dan bertanya, apa itu? Sekelompok monster petir yang memiliki kecerdasan. Orang tua itu mengerutkan bibirnya dan menjawab. Xiaoyan mengerutkan alisnya saat mendengar penjelasan ini. Namun, dia tidak merasa terlalu terkejut. Api surgawi akan mendapatkan kecerdasannya sendiri jika ada untuk waktu yang lama. Medan tempat ini unik dan kilat telah berkumpul di sini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Jadi, tidak aneh jika beberapa makhluk yang tidak biasa dilahirkan. Mata Xiaoyan menyapu pria tua ini, yang tampak sengsara. Hatinya mendapatkan hasil yang mengejutkan. Tak terduga untuk bertemu dengan ahli tertinggi dari kelas seperti itu di dunia kosong ini. Namun, orang ini, yang berulang kali mengatakan, apakah ini benar, tampaknya memiliki karakter yang mengerikan dan hampir menyebabkan dia mati. Hihi, anak kecil, meskipun kekuatanmu tidak bisa, kamu cukup cepat. Awalnya, saya berpikir untuk membantu Anda, tetapi Anda tiba-tiba melarikan diri. Orang tua itu menggosok kedua tangannya dan tersenyum saat berbicara. Aku hanya beruntung. Sudut mulut Xiaoyan terbuka, tapi dia meneriakkan serangkaian kutukan di dalam hatinya. Siapa yang tahu apakah orang tua ini mengatakan yang sebenarnya atau tidak? Anak kecil, makhluk hidup yang jauh di dalam kolam petir ini sangat aneh. Mereka semua terbentuk dari petir. Jika seseorang bisa menyerapnya, itu adalah makanan yang sangat bagus. Sepertinya kecepatan Anda cukup bagus. Mengapa kita berdua tidak bergandengan tangan dan memasuki wilayah yang dalam untuk bersenang-senang? Orang tua itu tertawa. Xiaoyan tertawa terbahak-bahak saat mendengar kata-kata ini. Dia buru-buru menggelengkan kepalanya. Masuk ke bagian dalam. Lelucon macam apa ini? Hanya satu petir hitam acak yang bisa membunuhnya. Tidak apa-apa ketika dia tidak menyadarinya di masa lalu. Sekarang dia sadar bahwa mereka ada, dia tidak akan lagi melangkah ke tempat itu bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Selain itu, sekilas memandang orang tua ini dan Xiaoyan tahu bahwa dia tidak dapat dipercaya. Bekerja sama dengan orang tua ini.
Xiao Yan benar-benar tidak ingin menimbulkan masalah lagi. Apakah ini benar? Keberanian anak muda saat ini benar-benar tidak bisa. Orang tua itu tanpa sadar meringkuk mulutnya saat melihat Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Dia dengan malas berkata, namun, ini adalah takdir yang kita temui. Nama keluarga saya Mang. Namun, sepertinya orang kecil sepertimu tidak akan tahu nama diriku yang dulu. Nama keluarga Mang. Xiao Yan berpikir sejenak, tetapi tidak menyadari ahli pamungkas seperti itu. Sepertinya para ahli sejati dari wilayah Central Plains tidak menonjolkan diri. Generasi muda yang bodoh. Melihat Xiao Yan benar-benar tidak mengenalinya, lelaki tua bermarga Mang ini menghela nafas sedih. Namun, kata-kata yang dia ucapkan menyebabkan Xiao Yan tidak bisa berkata-kata. Suara angin membelah tiba-tiba bergegas dari jarak yang sangat jauh sementara Xiao Yan tidak bisa berkata-kata. Pada saat yang sama, suara yang jelas ditransmisikan, adik Xiao Yan, kamu baik-baik saja. Anda adalah seseorang dari suku naga Void kuno. Orang tua bermarga Mang itu sedikit terkejut saat melihat sosok itu bergegas mendekat. Dia melirik Xiao Yan dengan heran, merasa sedikit aneh bahwa manusia biasa akan memiliki hubungan dengan suku naga Void kuno. Lupakan, karena ini masalahnya, aku yang lama akan pergi. Teman kecil, penampilanmu tidak buruk. Namun, ada terlalu banyak celah antara kamu dan aku yang dulu. Kamu harus bekerja keras. Orang tua itu sepertinya tidak mau bertemu dengan orang lain. Oleh karena itu, dia melambaikan tangannya pada Xiao Yan. Sebelum Xiao Yan dapat berbicara, lelaki tua itu telah berbalik dan menghilang dalam fluktuasi spasial. Xiao Yan tidak berdaya saat melihat lelaki tua itu menghilang begitu cepat. Dia hanya bisa menoleh dan melihat Hei Qing yang mendekat. Akhirnya aku menemukanmu. Untungnya, tubuh Anda memiliki segel naga yang ditempatkan Kaisar Naga Agung pada Anda. Kalau tidak akan mudah menemukanmu. Hei Qing menghela nafas lega dan berbicara ketika dia melihat Xiao Yan aman dan sehat. Saya mengalami kecelakaan kecil di dalam kolam petir. Oleh karena itu, saya keluar sendiri. Xiao Yan tersenyum. Dia tidak menjelaskan apa yang terjadi di dalam kolam petir secara detail. Setelah itu, dia melambaikan tangannya dan berkata, latihan saya hampir selesai. Kita harus kembali. Baiklah, aku akan menjadi sangat bosan karena tinggal di tempat ini. Hei Qing bersukacita saat mendengar bahwa Xiao Yan telah selesai. Dia buru-buru mengangguk saat cahaya melonjak dari tubuhnya, dan dia berubah menjadi naga hitam besar dalam sekejap mata. Xiao Yan bergerak bergegas ke atas kepala naga itu. Setelah itu, raungan naga bergema dan sosok cahaya berubah menjadi kilatan, yang bergegas pergi. Dalam sekejap mata, itu telah menghilang di tepi alam kosong. Segera setelah Xiao Yan dan Hei Qing pergi, fluktuasi lain muncul di angkasa. Sosok tua muncul. Itu adalah orang tua dengan nama keluarga Mang. Sebelumnya, pada saat ini, dia mengerutkan kening saat dia melihat ke arah di mana Xiao Yan pergi. Seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu. Xiao Yan, nama ini tampak sedikit familiar. Gumaman yang tidak pasti perlahan bergema di ruang kosong. Xiao Yan menemukan bahwa atmosfer Pulau Naga kuno telah berubah saat dia kembali. Ada juga aura yang jauh lebih tersembunyi di pulau itu. Penemuan semacam ini menyebabkan hati Xiao Yan merasa sedikit terpesona. Aura kuat ini kemungkinan besar adalah sesepuh dari suku naga Void kuno yang telah berlatih di alam kosong. Kaisar Naga muncul sekali lagi. Sesepuh ini, yang tidak mau bertarung satu sama lain karena perpecahan dalam suku, sekali lagi kembali ke Pulau Naga Timur. Xiao Yan diam-diam bergumam di dalam hatinya. Tentu saja, dia juga mengerti bahwa jalan ini pasti tidak akan mudah. Xiao Yan telah mendengarkan Hei Qing ketika dia menyebutkan beberapa informasi yang berhubungan dengan 3 pulau naga besar lainnya. Pulau Naga Timur digolongkan sebagai yang terlemah dari 4 dengan kekuatannya saat itu. Dari sini, orang bisa membayangkan betapa kuatnya apa yang disebut 3 Raja Naga besar itu. Meskipun 3 orang besar ini memiliki garis keturunan bangsawan, mereka tidak murni atau sekaya garis keturunan Ziyan. Namun, mengingat ambisi liar mereka pasti tidak akan membiarkan Ziyan menyelesaikan penyatuan. Jika itu terjadi, posisi mereka akan sangat menurun, dan sekali lagi akan ada orang di atas kepala mereka untuk memerintah mereka.
Ini adalah sesuatu yang akan sulit diterima oleh ketiga Raja Naga setelah mereka terbiasa mengeluarkan perintah mereka sendiri. Teman kecil Xiao Yan, kamu akhirnya kembali. Kolam petir alam kosong terlalu berbahaya. Saya takut beberapa kecelakaan mungkin terjadi pada Anda di sana. Elder Zuli muncul di depan Xiao Yan dan Hei Qing segera setelah mereka berdua memasuki Pulau Naga Timur. Dia tersenyum pada Xiao Yan saat dia berbicara. Terima kasih atas perhatian Anda, Penatua Zuli. Xiao Yan tersenyum. Dia menangkupkan tangannya ke Elder Zuli dan melihat ke belakang. Ada dua sesepuh berjubah putih di sana. Kedua sesepuh ini adalah orang-orang yang belum pernah dilihat Xiao Yan sebelumnya. Namun, Xiao Yan mengerti dari aura samar mereka bahwa kekuatan mereka kemungkinan besar adalah bintang ke-8 Dozuns atau lebih tinggi. Keduanya adalah tetua dalam suku naga purba saya. Namun, mereka telah berlatih di alam kosong di masa lalu dan baru saja kembali. Penatua Zuli tersenyum dan memperkenalkan mereka ketika dia melihat kejutan di mata Xiao Yan. Salam untuk kedua sesepuh. Xiao Yan tersenyum. Dia menangkupkan tangannya ke keduanya dengan cara yang sopan. Kedua sesepuh tersenyum dan membalas salam, cocok dengan kesopanan Xiao Yan. Penatua Zuli telah memberitahu mereka tentang hubungan antara Xiao Yan di depan mereka dan Kaisar Naga yang Agung. Tentu, mereka tidak akan merendahkannya. Tuan Muda Xiao Yan, teriakan gembira dikirim dari bawah sementara Xiao Yan sedang mengobrol dengan kelompok Penatua Zuli. Segera, sosok hijau melintas dan berdiri dengan cantik di depannya. King Lin. Xiao Yan kaget saat melihat gadis cantik ini muncul di hadapannya. Dia dengan gembira bertanya, Anda telah keluar dari retret Anda. Iya, itu semua berkat aura naga di dalam makam naga kuno. Selain itu, beberapa tetua naga kuno membantu saya. Baru setelah itu jiwa ular surgawi berkepala 9 dimurnikan. King Lin tersenyum manis. Ular surgawi berkepala 9 dalam tubuh King Lin belum sepenuhnya disempurnakan. Namun, itu tidak akan bisa berbuat banyak setelah ini dan cepat atau lambat akan berasimilasi oleh King Lin. Penatua Zuli tertawa. Mata Xiao Yan menyapu tubuh King Lin. Alisnya segera terangkat karena dia telah menemukan bahwa King Lin saat ini sedikit lebih kuat darinya. Bintang 6 Douzun. King Lin mengangguk. Dia tanpa sadar tertawa, dengan suara yang indah saat melihat wajah Xiao Yan yang agak tidak berdaya. Tidak perlu depresi. Murid bunga ular 3 giok hijau adalah murid misterius teratas di dunia. Dia mungkin satu-satunya di seluruh benua yang memilikinya. Selain itu, kemungkinan hanya satu jiwa ular surgawi berkepala 9 yang tersisa di dunia. Jika salah satu dari dua hal ini hilang, tidak mungkin kekuatan King Lin melonjak, terlebih lagi, dia hanya akan mendapatkan kesempatan seperti itu sekali. Penatua Zuli membelai janggutnya saat dia berbicara. Xiao Yan tertawa getir dan mengangguk. Dia secara alami mengerti bahwa peningkatan kekuatan seperti itu akan membutuhkan banyak kondisi yang sangat keras. Namun, melihat kekuatan gadis ini melonjak hampir 5 bintang akan membuat hati siapapun merasa sedikit tidak seimbang. Dengan kekuatan bintang 6 King Lin saat ini bersama dengan kekuatan murid bunga ular 3 giok hijau, kemungkinan dia bahkan bisa bertarung dengan bintang 7 Douzun. Selain itu, kemampuan penyegelan ular dari murid bunga ular 3 giok hijau pasti telah diperkuat. Saat ini dia bahkan mungkin memiliki kekuatan untuk menyegel ahli Douzun bintang 7 dari suku ular. Xiao Yan menghela nafas. Hatinya telah mendapatkan pemahaman yang jauh lebih dalam tentang murid bunga ular 3 giok hijau. Sepasang mata seperti itu memang layak menjadi yang teratas di benua itu. Elder Zuli, apakah Ziyan masih belum meninggalkan retretnya? Xiao Yan merenung sejenak sebelum mengubah topik untuk mengajukan pertanyaan. Belum. Kaisar Naga yang Agung akan membutuhkan waktu yang lama kali ini. Bahkan diriku yang dulu tidak yakin kapan dia akan meninggalkan retretnya. Zuli mengerutkan kening dan menjawab. Xiao Yan diam-diam mengangguk. Dia berkata, kalau begitu, saya tidak akan bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Aku sudah pergi terlalu lama. Guru mungkin khawatir jika saya terus berada di luar. Zuli tidak menghentikan Xiao Yan setelah melihat bahwa dia bermaksud pergi. Suasana Pulau Naga Timur saat ini cukup serius. Itu waspada diserang oleh 3 pulau naga besar lainnya. Sangat tidak aman bagi Xiao Yan untuk tetap di sini. Zuli berpikir sejenak sebelum mengangguk dan berkata, baiklah. Teman kecil Xiao Yan,
Anda harus memegang token giok spasial ini. Anda dapat menghancurkannya jika Anda ingin datang ke Pulau Naga Timur saya. Kekuatan spasial di dalamnya akan membentuk terowongan spasial dan membawa Anda ke sini. Zuli mengeluarkan token giok perak yang sangat indah, menyerahkannya kepada Xiao Yan, dan tersenyum saat dia menjelaskan apa yang bisa dilakukannya. Xiao Yan tidak menolak hadiah ini. Token giok spasial semacam ini adalah sesuatu yang hanya bisa dibuat oleh seorang ahli di kelas Banseng. Apalagi, cukup merepotkan untuk membuatnya. Kalau begitu, Xiao Yan tidak akan tinggal lebih lama lagi. Jika ada masalah di masa depan, saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu selama masih dalam kemampuan saya. Xiao Yan menangkupkan tangannya ke Elder Zuli dan berbicara sambil menyeringai. Pastinya, bantu aku yang dulu bertanya tentang Yao Chen saat kamu kembali ke Paviliun Bintang Jatuh. Elder Zuli tersenyum dan mengangguk pada Hei Qing. Hei Qing di sampingnya melambaikan tangannya saat melihat anggukan itu. Sebuah celah robek di angkasa saat dia berkata sambil tersenyum, "Adik Xiao Yan, tolong." Xiao Yan menyeringai. Dia sekali lagi menangkupkan tangannya ke beberapa orang. Setelah itu, dia melangkah ke celah itu. King Lin dan Hei Qing mengikuti di belakangnya. Retakan spasial perlahan menghilang setelah mereka bertiga memasukinya. Ada beberapa raungan magical beast yang bergema di atas pegunungan hijau subur. Garis retak tiba-tiba muncul di angkasa di tengah raungan yang menyebar ini. Segera, 3 sosok manusia perlahan keluar. Secara alami, mereka adalah trio Xiao Yan, yang baru saja meninggalkan Pulau Naga Timur. Xiao Yan memandangi pegunungan tak berujung dan tanah yang membentang ke kejauhan saat dia melangkah keluar dari celah spasial. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya untuk melihat langit biru. Dia tanpa sadar menghembuskan nafas lembut. Dibandingkan dengan alam kosong yang tak berujung, benua yang sebenarnya memungkinkan seseorang untuk bersantai. Adik Xiao Yan, kamu akan mencapai Paviliun Bintang Jatuh dalam waktu kurang dari setengah hari jika kamu pergi ke utara dari sini. Karena situasi di dalam suku, saya terburu-buru untuk kembali. Oleh karena itu, saya tidak akan dapat secara pribadi mengirim Anda berdua kembali ke Paviliun Bintang Jatuh. Hei Qing melihat sekeliling. Dia mengidentifikasi sikapnya sebelum memberi tahu Xiao Yan. Aku telah merepotkan kakak laki-laki Hei Qing. Xiao Yan tersenyum, menangkupkan tangannya ke Hei Qing, dan berterima kasih padanya. Setelah masalah besar dengan suku naga kuno stabil, aku akan bisa keluar secara acak sesukaku. Pada saat itu, saya akan membantu Anda menghabisi anggota Hall of Souls jika saya bertemu mereka. Hei Qing menepuk dadanya dan tertawa. Xiao Yan menyeringai dan mengangguk. Hei Qing sangat teliti bahkan dengan caranya yang kasar. Karakternya tidak buruk. Dia adalah seseorang yang sangat cocok untuk berteman. Baiklah, saya tidak akan bertele-tele. Mari berpisah di sini. Hei Qing melambaikan tangannya pada Xiao Yan. Dia berhenti mengucapkan kata-kata yang tidak perlu saat dia sekali lagi merobek ruang terbuka. Tubuhnya bergerak, dan dia memasuki celah. Ayo pergi. Xiao Yan tersenyum setelah melihat Hei Qing pergi. Dia berbalik dan terbang ke utara. King Lin mengikuti dari belakang. Dengan mengikuti arah yang ditunjuk oleh Hei Qing, pemandangan yang familiar muncul di mata Xiao Yan dalam waktu kurang dari setengah hari. Paviliun Bintang Jatuh yang tampak megah juga sebagian terlihat di kejauhan. Di dalam aula pertemuan Paviliun Bintang Jatuh yang besar, Yao Lao, yang sedang mendiskusikan sesuatu dengan Feng Zunze, tiba-tiba menggerakkan alisnya. Dia tertawa pelan, mereka akhirnya kembali. Tawa Yao Lao baru saja terdengar saat fluktuasi muncul di dalam ruang aula besar. Segera, 2 sosok perlahan muncul dari ruang yang berfluktuasi. Xiao Yan, Feng Zunze sedikit terkejut saat melihat pemuda itu muncul. Syok tiba-tiba muncul di wajahnya karena dia merasakan aura Xiao Yan sedikit lebih kuat darinya saat ini. Sepertinya kamu telah memperoleh cukup banyak dari perjalananmu kali ini. Yao Lao berbicara sambil tersenyum dan tidak terlalu terkejut. Xiao Yan berseri-seri. Dia menemukan kursi di samping dan duduk. Setelah itu, dia menjelaskan situasi umum mereka selama periode waktu ini. Yao Lao dan Feng Zunze mengangguk lembut saat mereka mendengarkan. Tidak disangka kamu bisa berkomunikasi dengan suku naga Void kuno. Yao Lao tersenyum. Dia mengangkat cangkir tehnya dan berkata, saya juga punya kabar baik.